Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahid-mujahidah SMP Permata Hati kelas 7 yang Bapak banggakan, bertemu kembali di pembelajaran matematika bersama Bapak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk di video kali ini kita akan membahas bab 9, yaitu penyajian data. Kita masuk ke bab 9, penyajian data. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja ya ke bab 9, yaitu penyajian data. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di bab 9 ini yaitu menganalisis hubungan antara data dengan cara menyajikannya, seperti menyajikan tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian yang kedua, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Adapun untuk kata kunci yang harus kita pahami, yang pertama yaitu populasi, kemudian ada sampel, lalu ada tabel dan diagram. Ini yang harus kita pahami sama-sama ya. Pengertian data, populasi, dan sampel. Yang pertama, pengertian data adalah kumpulan fakta-fakta atau keterangan yang diperlukan mengenai sesuatu yang akan diteliti ataupun diamati ya. Jadi, data itu adalah kumpulan fakta-fakta atau keterangan yang diperlukan untuk mengenai sesuatu atau penelitian ataupun pengamatan. Ini yang dimaksud dengan data. Contoh data yang pertama ada data nilai matematika kelas 7, data berat badan kelas 7, dan data tinggi badan kelas 7. Nah, ini adalah sebuah contoh dari sebuah data. Lanjut, data terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada data kualitatif tidak berupa bilangan dan data kuantitatif yaitu berupa bilangan. Berarti data terbagi ada dua jenis, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif bukan berupa bilangan, nah kalau kuantitatif berupa bilangan. Data kualitatif adalah data yang bukan berupa bilangan atau sering disebut dengan data kategori. Data ini diperoleh dari pengamatan sifat atau karakteristik suatu objek. Contoh pengamatan tentang hobi yaitu makan, membaca, nonton TV, dan olahraga. Nah, ini adalah data kualitatif. Pengamatan tentang hobi itu data kualitatif ya. Oke. Yang kedua yaitu data kuantitatif, adalah data yang berupa bilangan atau sering disebut dengan data numerik. Data ini diperoleh dari pengukuran atau pengamatan yang bersifat numerik atau nomor ya. Contoh, nilai ujian matematika kelas 7. Nah, kalau nilai ujian matematika pasti ada nomornya ya, ada nilainya. Nah, ini dinamakan data kuantitatif. Ataupun tinggi badan kelas 7. Nah, tinggi badan ada juga nilainya. Ukurannya tingginya ya, berapa sentimeter, berapa meter ya. Nah, itu disebut data kuantitatif karena memakai nomor gitu. Selanjutnya, terdapat 3 cara untuk mengumpulkan data. Tadi jenis-jenisnya, sekarang cara mendapatkan data itu bagaimana? Yang pertama ada dengan cara wawancara. Wawancara atau interview merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Nah, untuk wawancara mah langsung ya, bertanya kepada narasumber untuk mendapatkan sebuah data yang diinginkan. Kemudian ada angket. Apa sih angket itu? Angket atau kuesioner
merupakan pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada narasumber. Oke, berarti pertanyaan ya, kuis ya, sebuah kuis yang dilemparkan kepada narasumber. Kemudian yang ketiga ada observasi. Observasi itu adalah pengamatan, merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati objek atau kejadian. Ya, ini langsung berarti ya, observasi itu langsung pengamatan ya. Berarti untuk menghasilkan data ada 3, yaitu wawancara, angket, dan observasi atau pengamatan. Kemudian pengumpulan data ditinjau dari penulisan pada tabel, yaitu dengan cara mencacah, dengan cara mengukur, dan dengan cara mencatat. Ini pengumpulan data ditinjau dari tabel. Yang pertama, tabel dengan cara mencacah. Nah, ini ya, tabel cara mencacah, ada jenis kelamin, kemudian turus, laki-laki dan perempuan. Nah, ini dicacah ini ya. Dihitung satu persatu, laki-lakinya ada berapa. Setiap satu garis ini bernilai 1 orang. Berarti kalau ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti laki-laki ada 14 dan perempuan ada 20. Ini ya untuk tabel dengan cara mencacah. Lalu ada tabel dengan cara mengukur. Nah, biasa ya, seperti berat badan ya. Berat badan kelas 1, 2, dan 3, 7, 8, 9 bisa ya. Rata-rata berat badannya kelas 1 ada 44,1 kg diukur nih. Kemudian kelas 2 43,5 kg dan kelas 3 43,8 kg. Ini adalah tabel dengan cara mengukur gitu ya. Selanjutnya tabel dengan cara mencatat. Ini dia contoh tabel dengan cara mencatat keadaan kebersihan kelas. Oke, jumlah kelas. Nah, yang disapu ada 18 kelas. Kemudian yang dipel ada 10 kelas dan yang tidak disapu dan dipel ada 2 kelas. Nah, ini adalah pencatatan ya. Nah, tabel dengan cara mencatat. Oke, itu ya. Selanjutnya pengertian populasi. Populasi adalah himpunan semua objek yang menjadi target dari penelitian. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian. Nah, himpunan bagian dari populasi yang diolah oleh peneliti untuk memperoleh keterangan dan menyimpulkan keadaan populasi. Berarti kalau populasi itu semua objek yang akan diteliti, kalau sampel itu hanya bagian dari populasi. Contoh, populasi hewan yang ada di lapangan. Ini populasinya hewan yang ada di lapangan. Kemudian sampelnya yaitu kumpulan kambing yang ada di lapangan. Banyak ya di lapangan ya. Ada kerbau, misalkan ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada bebek misalkan ya. Nah, kita ambil sampelnya yaitu hanya kumpulan kambing dan populasinya yaitu hewan yang ada di lapangan gitu ya. Kemudian populasi siswa-siswi SMP IT Permata Hati. Nah, untuk sampelnya kita ambil siswa-siswi kelas 7 SMP IT Permata Hati. Nah, ini adalah sampelnya, yaitu kita ambil kelas 7-nya aja. Nah, populasinya yaitu seluruh siswa SMP IT Permata Hati. Ini adalah pengertian dari populasi dan sampel. Kerjakan latihannya 1, 2 nomor saja. Silakan kerjakan di buku tugas, diberi nama kelas para orang tua, lalu kirim di Classroom. Pastikan tugas sampai terkirim di Classroom ya. Mungkin Bapak cukupkan video kali ini, Bapak akhiri dan Bapak ucapkan terima kasih banyak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.